Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfadian Prayuda dengan NIM 21021111155, program studi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi untuk ujian UAS Budaya Melayu. Mari saksikan video saya. Perkenalkan kembali, nama saya Arfadian Prayuda, NIM 21021111155, program studi S1 Akuntansi, Kampus Universitas Riau. Kerajaan Melayu di Riau. Kerajaan Siak Sri Indrapura berdiri tahun 1723 Masehi, didirikan oleh raja kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Sultan Mahmud Shah dari Johor. Nama Siak berasal dari nama jenis tumbuhan, yaitu siak-siak. Kerajaan Siak bercorak Melayu Islam. Pusat kerajaan di Buantan. Sultan yang memimpin kerajaan Siak yang pertama adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Yang kedua adalah Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Yang ketiga adalah Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Yang keempat adalah Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Yang kelima adalah Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Yang keenam adalah Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah. Yang ketujuh adalah Sultan Asy-Syaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin. Yang kedelapan adalah Sultan Asy-Syaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin. Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang pertama adalah Istana Asyiriyah Hashimiyah atau Istana Siak. Yang kedua adalah patung Sultan Hashim Syarif Hashim. Yang ketiga adalah Masjid Raya Syahabuddin. Yang keempat adalah mahkota kerajaan. Yang kelima adalah meriam buntuk. Yang keenam adalah rumah singgah Tuan Kadi. Kerajaan Gosip berdiri pada abad ke-14 dan 15 setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-13. Terletak di Sungai Gosip di hulu Sungai Siak. Runtuh pada abad 1622 Masehi. Agama yang dianut pada periode pertama adalah Hindu atau Buddha. Yang periode kedua adalah Islam. Raja adalah Bedagai Permaisura. Pemerintahan adalah monarki. Selanjutnya adalah Kerajaan Punto Darussalam. Berdiri pada tahun 1878 Masehi. Runtuh pada tahun 1942 Masehi. Agama yang dianut adalah agama Islam. Raja adalah Tengku Ma'ali. Bentuk pemerintahan adalah monarki. Info seputar Kerajaan Punto Darussalam. Kerajaan Punto Darussalam runtuh pada tahun 1942 Masehi. Jepang memasuki Kerajaan Punto Darussalam dan menghilangkan kekuasaan raja dengan menangkap raja terakhir, yaitu Tengku Ma'ali, dan dijebuskan ketahanan di Teluk Kuantan. Peninggalan kerajaan adanya makam ulama besar di Nahir Kunto Darussalam bernama Syekh Burhanuddin yang wafat pada sekitar tahun 1601 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Indragiri, didirikan pada tahun 1298 Masehi, dibubarkan tahun 1945 Masehi. Wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Melayu. Agama yang dianut awalnya Buddha, kemudian berubah menjadi Islam. Bentuk pemerintahannya adalah monarki. Selanjutnya adalah Kerajaan Riau Lingga. Pendirinya adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, salah satu kerajaan Islam yang didirikan di Pulau Lingga. Didirikan pada tahun 1824 Masehi dari pecahan wilayah atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Hindia Belanda. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Melayu. Agama yang dianut adalah Islam Sunni. Bentuk pemerintahannya adalah monarki. Selanjutnya adalah Kerajaan Kampar Kiri. Didirikan pada 1700 oleh salah satu putra yang di-Pertuan Pagaruyan, Tengku yang di-Pertuan Bujang Sati gelar Sultan Pagubayang. Gunung Sahilan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Ibu kota Gunung Sahilan. Bahasa resmi adalah Melayu Tinggi atau Minangkabau. Agama yang dianut adalah agama Islam. Bentuk pemerintahan adalah monarki. Selanjutnya adalah adat dan adab budaya Melayu Riau.
Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Adat harus dipatuhi karena mengandung saksi atas pelanggaran dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Jenis-jenis adat Melayu yaitu ada 4 konsep. Yang pertama adalah adat yang sebenar adat. Adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. Yang kedua adalah adat yang diadatkan. Adalah hukum norma atau adat buah pikiran leluhur manusia yang berperan untuk mengatur pergaulan kehidupan manusia. Adat yang teradatkan. Adat yang teradatkan merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa ini sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam masyarakat. Adat di dalam hubungan komunikasi merangkum 4 panduan yaitu yang pertama adalah kata mendaki, yang kedua adalah kata belerang, yang ketiga adalah kata mendatar, yang keempat adalah kata menurun. Adat istiadat kelahiran. Diharapkan anak memiliki budi pekerti yang luhur dalam bermasyarakat, yaitu menanam ari-ari kata kakak bayi. Yang kedua adalah tanggal pusat. Yang ketiga adalah naik buayan. Yang keempat adalah menjojok kayu. Yang kelima adalah tindik bebung. Keenam adalah membayar utang ke bidan. Yang ke-6 adalah pijak tanah. Yang ketiga adalah turun mandi dan timbang utang. Selanjutnya adalah masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat yang teratur menetapkan di suatu daerah tertentu di mana para anggota kesatuan mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar. Dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu. Hukum adat, aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia yang dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di kota maupun di desa. Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan, asas genealogi. Yang pertama adalah struktur masyarakat patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki. Yang kedua adalah struktur masyarakat matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Selanjutnya adalah atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Kehidupan masyarakat Melayu pada dasarnya diatur oleh adat istiadat Melayu. Adat merupakan peraturan yang dilaksanakan diamalkan secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang diterima sebagai adat. Adat dan istiadat memiliki hubungan yang rapat dan dipandang sebagai alat yang berupaya mengatur kehidupan masyarakat yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup. Jadi, dalam kehidupan masyarakat Melayu, adat istiadat berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai kepada hal yang paling kecil. Adat mengajar orang untuk menjadi manusia beradab, bersopan, santun, toleran, saling menghormati, tahu diri, tolong menolong agar dapat menciptakan suasana kerukunan dan dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepemimpinan masyarakat Riau. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara
dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat, norma, dan saksi menjadi panduan sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Sistem nilai adat telah membuat masyarakat adat berada dalam suatu bingkai yang terdiri dari lembaga adat. Lembaga adat telah dikemukakan oleh 3 pemegang teraju adat dan seorang malin atau ulama. Untuk teraju agama, teraju kepemimpinan adat dikendalikan oleh penghulu untuk Melayu muda, batin atau datuk untuk Melayu tua. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan saksi menjadi panduan sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Sistem nilai adat telah membuat masyarakat adat berada dalam suatu bingkai yang terdiri dari lembaga adat. Lembaga adat telah dikemukakan oleh 3 pemegang teraju adat dan seorang malin ulama untuk teraju agama. Teraju kepemimpinan adat dikendalikan oleh penghulu untuk Melayu muda, batin atau datuk untuk Melayu tua. Selanjutnya adalah adapun pergantian pemangku adat paling kurang merujuk pada 4 perkara, yaitu yang pertama adalah lapuk, yakni sudah tua atau uzur dimakan usia sehingga tidak memadai lagi kemampuannya untuk memimpin. Yang kedua adalah alim, yakni orang yang melakukan kezaliman, atau penindasan dalam kepemimpinannya sehingga warga masyarakat merugi dan menderita. Yang ketiga, meninggal dunia. Kepemimpinan tidak boleh terikat pada satu diri seorang. Sebab itu jika pemimpin itu meninggal, maka harus ada seorang yang menggantikannya. Yang keempat adalah pemimpin lembaga adat dapat diganti apabila ada permintaan dari yang bersangkutan. Yang kelima adalah pemimpin itu meminta mundur dari jabatannya karena merasa tidak mampu atau karena alasan lain. Selanjutnya adalah bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu Jawi mencakup sejumlah bahasa yang saling bermiripan yang dituturkan di wilayah Nusantara dan di Semenanjung Malaya. Sebagai bahasa yang luas pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei Darussalam, Indonesia sebagai bahasa Indonesia, dan Malaysia juga dikenal sebagai bahasa Malaysia. Bahasa Melayu merupakan lingua franca dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Perkembangan bahasa Melayu pada era kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-11. Sebagai kerajaan yang maritim, Sriwijaya mengalami masa kejayaan yang relatif cepat karena lokasinya yang sangat strategis di Selat Malaka, suatu pusat perdagangan penting. Selama berabad-abad lamanya, banyak saudagar dari timur dan barat serta dari kepulauan Nusantara bertemu dan mengadakan transaksi dagang. Tentu saja bahasa Melayu atau semacam bahasa Melayu kuno menjadi bahasa para saudagar itu. Itulah sebabnya bahasa Melayu menjadi bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu yang dipakai Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta. Selanjutnya adalah Kerajaan Melayu Bintan, Tumasik pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-13. Segera setelah Kerajaan Bintan didirikan di Pulau Bintan, keadaan memaksa raja memindahkan ibu kota kerajaannya di Pulau Tumasik, sekarang di Singapura. Beberapa tahun kemudian, Tumasik dikuasai oleh Kerajaan Majapahit dari Jawa. Ibu kota sekali lagi harus dipindahkan ke Malaka. Daerah-daerah tempat dipindahkan, perpindahan ini masih termasuk daerah Riau dan bahasa Melayu dipergunakan di daerah itu sebagai bahasa ibu. Selanjutnya adalah Kerajaan Malaka pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-15. Seperti telah dikatakan sebelumnya, tentara Kerajaan Majapahit yang menyerang Kerajaan Tumasik memaksa Raja Tumasik memindahkan pusat kekuasaannya ke Malaka.
Adat istiadat dan bahasa yang dibawa dari itu masih dipertahankan, dan mulai saat itu dan seterusnya bahasa Melayu Riau berkembang dan tersebar ke hampir seluruh penjuru semenanjung Malaya. Pada peralihan abad ke-15, Malaka juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Dengan demikian, Malaka menjadi pusat dua kegiatan, yaitu perkembangan dan penyebaran bahasa Melayu dan penyebaran ajaran agama Islam. Sebenarnya, kedua kegiatan ini terlaksana secara bersamaan, sebab para guru dan pengajar agama Islam dalam melaksanakan misinya mengikuti perjalanan para pelaut dan pedagang, mempergunakan bahasa Melayu. Selanjutnya adalah Kerajaan Riau Lingga. Periode Kerajaan Riau dan Lingga tercatat mulai tahun 1719 Masehi ketika didirikan oleh Raja Kecil sampai dengan tahun 1911 Masehi ketika kerajaan itu dihapus oleh pemerintahan kolonial Belanda. Selama keberadaan kerajaan ini hampir 200 tahun lamanya, ada 3 momentum yang penting sekali bagi perkembangan dan persebaran bahasa Melayu Riau, yaitu tahun 1808 ketika Raja Ali Haji lahir, tahun 1857 Masehi ketika Raja Ali Haji menyelesaikan bukunya yang berjudul Bustanul Katibin, suatu tata bahasa normatif bahasa Melayu Riau, dan tahun 1894 ketika pencetakan Matba'atul Riawiyah atau Matba'atul Ahmadiyah didirikan. Pengoperasian pencetakan Matba'atul Riawiyah ini sangat penting karena melalui buku dan pamflet-pamflet yang diterbitkannya, bahasa Melayu Riau tersebar ke daerah lain di Kepulauan Nusantara. Dalam periode inilah bahasa Melayu diperoleh ciri keriauannya, dan bahasa Melayu Riau inilah yang merupakan cikal bakal bahasa nasional Indonesia yang dicetuskan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Masehi yang lalu. Selanjutnya adalah Traktat London. Dari sudut perkembangan dan penyebaran bahasa Melayu, konflik antara Inggris dan Belanda sangat penting karena konfrontasi antara kedua kekuasaan itu berakhir pada perkembangan kawasan Kepulauan Nusantara menjadi 2, sedang berdasarkan variasi bahasa Melayu yang dipergunakan di kawasan itu. Bahasa Melayu juga terbagi menjadi 2, yaitu bahasa Melayu Johor dan bahasa Melayu Riau. Pada tanggal 2 Februari 1819 Masehi, Stamford Raffles mendirikan Singapura pada bekas kerajaan Temasek yang tergabung dalam Kepulauan Riau. Setelah benteng Singapura ini didirikan, Inggris dan Belanda berada dalam konflik bersenjata terus-menerus karena berebutan kepentingan. Segera setelah Perang Napoleon di Eropa mereda. Pada tahun 1824 Masehi ditandatangani persetujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata antara Inggris dan Belanda di Asia Tenggara. Persetujuan itu terkenal dengan nama London Treaty of 1824 Masehi, Traktat London 1824, yang membagi kawasan Kepulauan Nusantara menjadi 2 bagian. Kepulauan Indonesia berada di bawah pemerintah kolonial Belanda dan Semenanjung Malaya, dan Singapura berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Selanjutnya adalah kesenian Melayu Riau. Kesenian Riau adalah merupakan kesenian yang terdapat di wilayah Riau. Salah satu kesenian Nusantara ini paling kental dengan budaya Melayu, sehingga layak kiranya jika kesenian Riau disebut sebagai pusat budaya Melayu dunia dan menjadi tujuan utama pelacakan sumber budaya Melayu. Letak geografis Riau sebagai markas besar dari kesenian Riau yang berada pada jantung perlintasan bahari membuat wilayah ini telah ramai dikunjungi masyarakat asing sejak zaman dulu. Kondisi ini bisa disikapi sebagai beban sekaligus berkah. Di satu sisi, Riau menjadi ladang
penghimpunan berbagai potensi kesenian dengan pengaruh budaya asing. Dan di sisi lain muncul pula potensi korosi terhadap nilai-nilai budaya setempat oleh budaya asing kurang selaras dari zaman ke zaman. Budaya Melayu dengan ciri sosiologis semacam itu telah menjadi sistem sending dalam interaksi antar budaya yang saling berakulturasi. Dalam perkembangannya, kesenian Riau adalah bagian dari nilai keindahan yang tertata, apik, namun tak lepas dari tuntunan nilai norma Melayu yang bercorak Islam. Riau sangat kaya dengan ragam bentuk kesenian, baik seni pertunjukan seperti teater, tari, musik, dan nyanyian maupun sastra. Dalam perkembangannya, kesenian Riau tersebut memiliki kaitan erat dengan kegiatan adat, tradisi, maupun keagamaan yang terwarisi turun-temurun sebagai salah satu kesenian yang dimiliki oleh Indonesia. Kesenian Riau berbeda dengan kesenian yang dimiliki oleh wilayah Indonesia lainnya. Hal ini yang membedakan adalah tentu saja nuansa Melayu yang sangat kental. Jika mau melihat ke belakang sejarah atau identitas bangsa Indonesia, sesungguhnya memang tidak jauh dari kebudayaan Melayu, rumpun bahasa yang kita pakai sehari-hari pun. Selanjutnya adalah seni tari. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Tarian dalam kebudayaan Melayu mengandung aspek gerak, irama, dan nyanyian, biasanya diperuntukkan dalam upacara adat, upacara ritual, keberhasilan panen, menyambut tamu-tamu penting ataupun sekadar untuk mempererat pengalaman dan meramaikan peristiwa penting. Di Riau, seni tari dibedakan menjadi dua, yaitu tari sakral. Tari sakral yaitu jenis bentuk tarian yang pementasannya selalu dihubungkan dengan suatu upacara keagamaan tertentu. Contoh, tari mayang, tari zapin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tari profan. Tari profan adalah seni tari yang luhur yang tidak tergolong dari sakral, berfungsi sebagai seni hiburan. Contoh, tari olang-olang, tari makyong, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teater. Teater adalah istilah lain dari drama. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, teater adalah proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, pengarapan, penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiens. Selain itu, istilah teater dapat diartikan sebagai dua cara, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Teater dalam arti sempit dideskripsikan sebagai sebuah drama atau perjalanan hidup seorang yang dipertunjukkan di atas pentas, disaksikan banyak orang, dan berdasarkan atas naskah yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak, seperti ketoprak, ludrung, wayang, sitren, janger, mamanda, dagelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, istilah teater selalu dikaitkan dengan kata drama. Hubungan kata teater dan drama bersandingan sedemikian erat yang pada prinsipnya keduanya merupakan istilah yang berbeda. Drama merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno atau draumai yang berarti bertindak atau berbuat. Dalam bahasa Prancis, drame menjelaskan tingkah laku kehidupan kelas menengah. Dapat disimpulkan bahwa istilah teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan drama berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang akan dipentaskan. Waktu dan tempat dipertunjukkan teater pertama kali dimulai tidak diketahui. Adapun
yang dapat diketahui hanyalah teori tentang asal mulanya. Di antara teori tentang asal mula teater adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berasal dari upacara agama primitif. Unsur cerita ditambahkan pada upacara semacam itu, yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Meskipun upacara agama telah lama ditinggalkan, tapi teater ini hidup terus hingga sekarang. Yang kedua adalah berasal dari nyanyian. Untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya, dalam acara ini seseorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Yang ketiga adalah berasal dari kegemaran manusia. Mendengarkan cerita. Cerita itu kemudian juga dibuat dalam bentuk teater. Kisah pemburuan, kepahlawanan, perang, dan lain sebagainya. Teater menurut jenisnya itu ada dua. Teater tradisional biasanya juga disebut teater daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya adalah Ketoprak, Ludruk, Mamanda, Dulmuluk, Arja, Lenong, dan masih banyak lagi. Biasanya cerita dalam teater tradisional mengusung budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi tanpa naskah. Contohnya reog, banjet, longser. Teater non-tradisional atau teater modern secara umum adalah teater yang penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat, dan juga bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra, contohnya drama, sinetron, dan film. Selanjutnya adalah seni rupa. Seni rupa adalah sebuah konsep atau nama untuk salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Unsur-unsur rupa tersebut tersusun menjadi satu dalam sebuah pola tertentu. Bentuk karya seni rupa merupakan keseluruhan unsur-unsur rupa yang tersusun dalam sebuah struktur atau komposisi yang bermakna. Unsur-unsur rupa tersebut bukan sekadar kumpulan atau akumulasi bagian-bagian yang tidak bermakna, akan tetapi dibuat sesuai dengan prinsip tertentu. Makna bentuk karya seni rupa tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya unsur-unsur yang membentuknya, tetapi dari sifat struktur itu sendiri. Dengan kata lain, kualitas keseluruhan sebuah karya seni lebih penting dari jumlah bagian-bagiannya. Baik, terima kasih pada semuanya yang telah mendengarkan video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.